Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang digital watermarking, mata kuliah keamanan sistem komputer. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Alis Singgih Prambodo. Yang kedua, Lutfi Muhammad Zain. Yang ketiga, saya sendiri, Nurul Hidayah. Dan yang keempat, Dani Sif Abdillah. Materi yang pertama, yaitu mengenal sejarah watermarking. Watermarking sudah ada sejak 700 tahun yang lalu. Pada akhir abad 13, pabrik kertas di Fabriano, Italia, membuat kertas yang diberi watermark atau tanda air dengan cara menekan bentuk cetakan gambar atau tulisan pada kertas yang baru setengah jadi. Kertas yang sudah dibubuhi tanda air tersebut dijadikan identifikasi bahwa karya seni di atasnya adalah milik mereka. Ide watermarking pada data digital atau disebut digital watermarking dikembangkan di Jepang pada tahun 1900 dan di Swiss tahun 1993. Digital watermarking semakin berkembang seiring dengan semakin meluasnya penggunaan internet. Apa itu watermark? Istilah watermark muncul dari salah satu cabang ilmu yang disebut dengan steganografi. Steganografi merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana menyembunyikan suatu informasi rahasia di dalam suatu informasi yang lainnya. Kemudian watermarking. Watermarking adalah teknik penyembunyian data atau informasi rahasia ke dalam suatu data lainnya untuk ditumpangi atau host data, tetapi orang lain tidak menyadari kehadiran adanya data tambahan pada data hostnya. Jadi seolah-olah tidak ada perbedaan antara data host sebelum dan sesudah proses watermarking. Kemudian digital watermarking, yaitu penyisipan informasi atau watermark yang menyatakan kepemilikan data multimedia berupa gambar, audio, video, dan teks dengan tujuan memberikan perlindungan copyright pada data kepemilikan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis watermark yang akan disampaikan oleh rekan Lutfi Muhammad Zain. Kepadanya dipersilakan. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Muhammad Zain akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman yang sebelumnya. Saya akan menjelaskan jenis watermark. Yang pertama ada fragile watermark, yaitu watermark rusak atau berubah terhadap manipulasi yang dilakukan pada media dengan tujuan pembuktian keaslian dan temper profit. Bisa dilihat di contoh gambar asli. Gambar akan dilakukan noise, dikasih noise maksudnya, untuk membuktikan watermark itu sendiri. Oke, yang selanjutnya ada robust watermark, yaitu watermark tetap kokoh terhadap manipulasi yang dilakukan pada media. Tujuannya yaitu untuk perlindungan hak kepemilikan dan copyright. Nah, ini contohnya. Untuk contoh, ini ada original image-nya yang dikasih watermark. Terus di GPX comparison, terus extract watermark-nya juga tetap. Terus dikasih diganti noise image, watermark-nya juga tetap. Traces image juga tetap. Nah, bahkan kabel di crop pun watermark-nya juga tetap. Nah, bisa dilihat sendiri ini. Nah, sekian dari penjelasan dari saya tentang jenis watermark. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heyo, WhatsApp. Perkenalkan, nama saya Alis Singgih Prambodo. Saya mahasiswa semester 6 jurusan Teknik Informatika dari kelompok 3. Saya di sini akan menjelaskan teknik-teknik watermarking, yang mana materi tentang watermarking barusan sudah dijelaskan oleh teman saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang teknik-tekniknya.
ada 5, yaitu tentang teknik watermarking, yaitu image watermarking, 2 video watermarking, 3 audio watermarking, 4 tag watermarking, 5 software watermarking. Image watermarking, pemberian tanda pada gambar atau image, biasanya ini berfungsi untuk melindungi copyright dan bukti kepemilikan. Kenapa watermarking pada image ini sangat penting, yaitu untuk melindungi kita sebagai pemilik gambar itu agar tidak dicuri semuanya sendiri oleh orang gitu, sehingga orang tuh biasanya mengirim atau membagikan hasil karya orang lain tanpa mereka sadari kalau itu hasil mereka tanpa mereka pikir kalau itu tuh hasil dari si pemilik gambar gitu, sehingga orang bisa semuanya sendiri mengakui kalau itu hasil karyanya kita gitu. Biasanya watermarking pada image ini tuh biasanya ya gitu tuh ada di pojok kanan atas, pojok kiri, pojok atas kanan kiri, paham kan lah ya, atau di bawah pojok bawah kanan kiri gitu. Ini bebas, pokoknya bebas si pemilik mau taruh di mana, yang penting ada watermark, dan itu sangat membantu si pemilik untuk melindungi hak ciptanya gitu. Ya, terus yang kedua itu video watermarking, penyisipan label atau logo, bisa juga gambar atau file video tertentu untuk melindungi hak cipta atau copyright dan bukti kepemilikan. Hampir mirip, cuma bedanya nih di video. Kalau bedanya di video paham sendirilah ya, video apa, gambar apa. Terus audio watermark yaitu penyisipan watermark pada file audio, merupakan suatu cara untuk menyembunyikan atau menambahkan data atau informasi tertentu ke dalam suatu data digital, tapi tidak diketahui kehadirannya oleh indera penglihatan maupun indera pendengaran. Nah, jadi kerennya di sini menurut saya tuh bisa suara lah ya, suara kan nggak bisa dilihat oleh mata gitulah ya, nggak bisa dilihat oleh mata, tapi tuh si ini tuh bisa sangat melindungi itu bagi hak ciptanya pemilik suara audio tersebut atau suara tersebut, sehingga pas kita katakanlah si pencuri atau plagiat itu tuh berusaha mengupload, tapi itu tidak bisa sembarangan gitu. Contohnya aja di YouTube, kalau ada watermark atau copyright dari si pemilik audio asli tersebut, itu tuh kalau kita mau upload semuanya sendiri di YouTube juga itu nggak bisa semaunya sendiri gitu. Bahkan kadang hilang audionya, videonya masih ada tapi audionya hilang, suaranya kadang juga hilang juga semuanya, videonya mungkin begitu. Terus tag watermarking itu biasanya tuh bukan biasanya lagi, malah sering kita jumpai sehari-hari gitu. Contohnya aja kecil dalam pembuatan makalah gitu. Dalam pembuatan makalah sendiri kan biasanya tahu sendiri itu di footer atau bagian bawah itu ada nomor. Nah, kita bisa taruh di situ, biasanya si pemilik teks tersebut atau si pembuat makalah itu ngasih watermark di bawah itu untuk mengetahui kalau itu hak ciptanya si pemilik teks tersebut gitu. Bisa juga di background dari lembar isinya itu loh, tapi jangan terlalu tebal ya, biasanya itu transparan tipis saja untuk ya sebagai hiasan juga bisa mungkin ya. Jadi bebas dari pemilik lah mau taruh di mana. Dan ini sangat membantu. Kalau di footer itu biasanya judul dari makalah tersebut ataupun nama kelompok ataupun nama kita sendiri gitu, si pembuat makalah juga bisa. Terus selanjutnya itu software watermark. Software watermark itu merupakan watermark atau tanda pada suatu perangkat lunak untuk mencegah hak cipta pencuri atau untuk menjaga hak cipta pencurian dan pembajakan dari software tersebut. Maksudnya paham sendirilah ya, itu sangat membantu untuk si pembuat aplikasi agar hasil dari kerjanya atau hasil dari software tersebut itu tidak dibajak atau dicuri orang semaunya sendiri gitu. Sangat membantu lah intinya di sini watermarking untuk si pemilik karya itu untuk menjaga hasil karyanya gitu. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf, itu saja. Kalau ada yang kurang jelas atau mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya yaitu karakteristik watermark. 1. Robustness. Watermark harus robust, artinya watermark di dalam host data harus tahan terhadap beberapa operasi pemrosesan digital yang umum seperti konversi dari digital ke analog dan sebagai dari analog ke digital.
dan kompresi, terutama kompresi lossy. Yang kedua, temper resistant, ketahanan sistem watermark terhadap kemungkinan adanya serangan, attack, atau usaha untuk menghilangkan, merubah, bahkan untuk memberikan watermark palsu terhadap suatu host data. Friendly, derajat degradasi host data sesudah diberikan watermark dibandingkan sebelum diberikan watermark. Biasanya bila robustness dan watermark tinggi, maka fidelity tinggi. Sebaliknya, jika robustness rendah, maka fidelity-nya bisa tinggi. Kesimpulan: 1. Digital watermarking adalah penyisipan informasi watermark yang menyatakan kepemilikan data multimedia seperti gambar, audio, video, teks dengan tujuan memberikan perlindungan copyright pada data kepemilikan. 2. Jenis-jenis digital watermarking dibagi menjadi 2, yaitu fragile watermarking dan robust watermarking. 3. Teknik digital watermarking ada 5, yaitu image watermarking, video watermarking, audio watermarking, text watermarking, dan software watermarking. 4. Karakteristik sistem watermarking seperti robustness, temper resistant, fidelity, dan computational cost, di mana setiap karakteristik tersebut terdapat trade-off di antaranya. Yang terakhir, evaluasi terhadap karakteristik sistem watermarking tidak sama untuk semua aplikasi, sehingga pemilihan trade-off yang sesuai harus benar-benar dipertimbangkan berdasarkan aplikasi watermarking. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada perkataan kami yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf. Sekian dari kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.